Perkenalkan, saya Ganjar Jatmika Sukanda dari SMP Negeri 1 Padaherang. Melalui video ini, saya ingin menyampaikan bahwa sekarang siswa dan siswi SMP bisa buat film. Digitalisasi dalam dunia pendidikan mewajibkan setiap sekolah untuk terus meningkatkan pembelajaran yang mampu menyesuaikan dengan zaman. Setiap peserta didik tingkat SMP kini bisa dipastikan memiliki smartphone atau gawai pintar. Mereka sudah fasih menggunakannya dan setiap hari akan berselancar melalui internet menggunakan gawainya masing-masing. Melalui internet, peserta didik bisa dengan mudah menemukan informasi yang mereka butuhkan. Sehingga kini guru hanya perlu membimbing peserta didik dalam mencari informasi yang berguna dalam pembelajaran baik itu di sekolah maupun di rumah. Media sosial atau yang lebih populer disebut dengan medsos juga semakin berkembang. Beberapa media sosial yang populer antara lain WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan YouTube. Melalui media sosial, kita bisa saling berinteraksi menggunakan kalimat yang diketik, gambar, suara, maupun video. Melalui media sosial pula, kini semakin banyak konten kreator atau pembuat konten pada media sosial. Para konten kreator ini membuat konten sebagai hobi, mengisi waktu luang, dan bahkan menjadi pekerjaan utama. Konten yang disajikan juga beragam, mulai dari pendidikan, dokumentasi kegiatan sehari-hari, review produk, maupun film pendek. Sehingga kini sudah banyak para peserta didik yang bercita-cita atau ingin menjadi seorang konten kreator. Kemampuan peserta didik di tingkat SMP dalam memanfaatkan gawainya untuk membuat konten video sudah sangat mumpuni. Namun, mereka masih belum begitu memahami langkah-langkah yang diperlukan dalam pembuatan film pendek. Sehingga, melalui pembelajaran pembuatan film pendek untuk jenjang SMP ini, akan bisa membantu mereka dalam membuat karya film pendek. Sebelum memulai praktik pembuatan film pendek, peserta didik diberikan asesmen diagnostik terkait pemahamannya mengenai film pendek, tingkat kemampuan peserta didik menggunakan gawai, dan selain itu, melalui asesmen, guru akan mampu memetakan peserta didik untuk menempati posisi kru atau pemain sesuai kemampuannya pada praktik pembuatannya kelak. Asesmen ini dilaksanakan menggunakan Google Form. Setelah memberikan asesmen, guru memberikan materi dasar mengenai film pendek itu sendiri. Mudahnya, film pendek merupakan film yang durasinya relatif lebih singkat daripada film pada umumnya. Durasinya sekitar 5-30 menit. Film pendek sendiri bisa bersifat karya murni ataupun komersil. Peserta didik yang sudah diberikan materi mengenai apa itu film pendek, terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk mengapresiasi karya film pendek sebagai gambaran bagi mereka agar lebih memahami karya yang kelak akan mereka buat. Peserta didik akan ditugaskan untuk bekerja sama, membuat review, serta membedah film pendek yang sudah mereka lihat. Kemudian harus mereka presentasikan di depan kelas sebagai bahan diskusi lebih lanjut. Jika peserta didik sudah memahami dan dianggap mampu untuk membuat film pendek, maka guru harus membimbing peserta didik melalui 3 tahapan produksi film pendek, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Praproduksi adalah persiapan bagi peserta didik sebelum memulai proses syuting. Tahap ini sangat penting agar peserta didik tidak kebingungan ketika sudah masuk kepada proses produksi atau syuting. Tahapan yang pertama yaitu pembagian kelompok dan kru. Dalam satu kelas dengan jumlah siswa berkisar antara 30-32 orang peserta didik dibagi menjadi 2 kelompok dengan jumlah peserta didik laki-laki dan perempuan di masing-masing kelompok berimbang. Setelah itu, peserta didik akan dibagi sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Antara lain, sutradara, asisten sutradara, penulis cerita, penata kamera, penata suara, editor, pemain, dan lain sebagainya. Peserta didik membuat cerita berdasarkan genre film pendek yang akan dibuat. Pembuatan cerita dikerjakan oleh kru pembuat naskah yang dibantu oleh sutradara. Peserta didik diarahkan untuk menggunakan metode Dan Harmon Story Circle sebagai dasar membuat cerita yang menarik. Dan Harmon Story Circle sendiri merupakan metode penceritaan 8 babak yang sering digunakan untuk penulisan film pendek maupun cerita pendek. Setelah peserta didik selesai membuat cerita,
Cerita tersebut didiskusikan kembali beserta kelompok untuk mendapatkan masukan lebih lanjut dari para kru dan pemain yang terlibat. Yang ketiga, pembuatan storyboard. Naskah yang sudah dibuat akan dijadikan storyboard oleh penata kamera yang dibantu dengan sutradara. Storyboard sendiri merupakan langkah penentuan posisi kamera yang akan sangat berguna ketika nanti proses syuting. Yang keempat, pembacaan naskah dan latihan. Selama proses pembuatan storyboard, kru lain beserta pemain yang sudah terpilih melakukan pembacaan naskah serta latihan adegan yang dibantu oleh sutradara maupun asisten sutradara. Pembacaan naskah dan latihan ini berguna agar pemain serta kru lebih mampu mendalami cerita yang akan dibuat serta lebih memahami peran yang akan dimainkan. Yang kelima, persiapan alat dan tempat. Sebelum pelaksanaan syuting, kru penata kamera dan suara harus memeriksa kesiapan alat yang akan digunakan untuk merekam gambar dan suara, baik itu menggunakan gawai ataupun kamera profesional. Peserta didik diberikan kebebasan untuk menggunakan peralatan yang mereka miliki. Selanjutnya kita masuk pada tahap produksi. Proses produksi atau disebut juga dengan proses syuting dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat. Melalui proses syuting ini, sutradara berperan penting dalam mengarahkan seluruh pemain dan kru untuk merealisasikan film yang sudah dirancang dengan sebaik mungkin. Dan yang terakhir, pasca produksi. Pasca produksi merupakan proses pengolahan hasil syuting yang sudah dilaksanakan. Adapun beberapa proses pasca produksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, editing. Video dan suara yang sudah direkam diolah menggunakan gawai ataupun komputer dengan aplikasi editing video. Editor berperan sangat penting dalam proses ini sehingga peserta didik yang menjadi editor harus benar-benar sudah menguasai aplikasi pengolahan video di perangkatnya masing-masing. Proses editing diawasi dan dibantu oleh sutradara agar film pendek yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan. Film pendek yang sudah selesai diedit akan ditampilkan di depan kelas. Kemudian film tersebut akan dinilai oleh guru, kelompok lain, dan kelompok sendiri agar mengetahui kelebihan serta kekurangan pada film. Yang keempat, distribusi film. Film pendek yang sudah selesai dinilai diunggah pada media sosial peserta didik maupun media sosial sekolah agar karya peserta didik mendapat apresiasi lebih luas dari masyarakat. Selain melalui media sosial, film pendek yang sudah dibuat bisa diikutsertakan pada festival film ataupun lomba film pendek. Pada akhir pembelajaran, peserta didik melakukan refleksi dan evaluasi proses pembuatan film pendek. Proses ini dimaksudkan agar peserta didik memahami kesulitan dan mendapatkan solusi yang diperlukan dalam pembuatan film pendek di kemudian hari. Selama kurang lebih 2 tahun menerapkan metode pembelajaran pembuatan film pendek untuk jenjang SMP ini, saya meyakini melalui pembimbingan yang tepat, peserta didik di jenjang SMP mampu untuk memproduksi film pendeknya sendiri. Beberapa karya film pendek yang melibatkan guru dan peserta didik yang mendapatkan penghargaan di tingkat nasional di sekolah kami. Antara lain, juara 2 tingkat nasional guru bercerita mengajar Pancasila, juara 2 tingkat nasional yang diselenggarakan oleh TV Edukasi dan Kemendikbud, juara nominasi kedua tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Kominfo, KPI, dan Bakti. Nominasi 10 besar kompetisi video pendek Hari Pahlawan oleh Kemensos RI. Juara 1 tingkat nasional Pandemi Bukan Masalah yang diselenggarakan oleh Universitas Widya Kartika. Juara favorit Inalum Video Competition. Juara 2 tingkat nasional Bangkit Fest, Bakes Bangpol, Jawa Barat. Film terbaik Festival Film Online Lampung. Juara 3 Festival Film UNJ. Juara 2 tingkat nasional kompetisi video semenit. Juara favorit Erlangga Art Award. Film favorit tingkat nasional Sound of Justice dari Kejaksaan Agung. Perkembangan teknologi menjadikan guru harus mampu untuk memanfaatkannya sebaik mungkin. Guru juga harus mampu melihat potensi serta kemampuan peserta didik sesuai dengan zamannya. Sehingga guru bisa memaksimalkan serta mengarahkan potensi tersebut secara optimal. Kini, saya sangat meyakini bahwa peserta didik di jenjang SMP sudah bisa membuat film pendek. Saya Ganjar Jatmika dari SMP Negeri 1 Padaherang. Cukup sekian dan terima kasih.